warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah kita nggak ada yang telat hari ini ya. Tadi naik apa ke sini? Sendiri? Sendiri. Berani Pak ya? Tentunya kita dalam kondisi yang sampai di sekolah dalam kondisi yang aman ya. Ya. Udah tahu kan kita mau ngapain hari ini? Ya, pertemuan kedua konseling kelompok. Nah, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu ya, supaya kegiatan konseling kita ini bisa berjalan dengan lancar. Marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ibu akan mengulang kembali memberitahu kalian tentang azas yang ada di konseling kelompok. Masih ingat? Iya. Yang pertama itu azas kerahasiaan. Berarti kita harus merahasiakan apapun yang kita bicarakan di sini, tidak boleh keluar dari kegiatan ini. Yang kedua, asas keterbukaan, ya kan? Kita harus secara terbuka mengungkapkan apapun masalah atau pendapat yang kita berikan. Jadi kita harus secara terbuka. Yang ketiga, asas kesukarelaan. Nah, kalian semua di sini adakah yang dipaksa atau sukarela dalam menjadi konseling kelompok? Sukarela ya, secara sukarela. Oke. Nah, untuk memulai supaya semangat, kita mulai dengan games dulu ya. Nah, gamesnya masih ingat? Masih ingat lambung kata ya. Kemarin kan kita mulai dari sini, sekarang kita mulai dari IPA biar adil. HP saya rusak. HP saya rusak karena masuk laut. Gimana sih? HP saya rusak karena masuk laut paling dalam. HP saya rusak karena masuk laut paling dalam. HP saya masuk kemana? HP saya rusak. Oke, berarti dari Bella nggak konsen ya. Kita coba ya. Oke, Bella, yang pertama. Ayah saya pergi kerja ke kantor. Lama ya, sudah kemana buat Bella? Konsentrasi. Oke, Bella 2 kali ya. Kita coba lagi, Bel. Kayaknya belum konsen ya, Bel. Ya, silakan. Mulai dari Cindy. Minggu ini saya pergi ke Bagan. Loh, kok 3 kali? Aduh. Oke, berarti nggak konsen dia. Coba sekali lagi bisa? Bisa? Mulai dari Aki. Kambing aku makan rumput di lapangan. Kambing aku makan rumput di lapangan, saudara. Kambing aku makan rumput di lapangan, saudara bersama. Kambing aku makan rumput di lapangan, saudara bersama ayu. Aku makan rumput bersama saudara Ayu dan di lapangan. Oke, jawab. Pagi, kepada sarapan yuk. Ya. Sekarang kita bisa mulai. Bisa, Bu.
nampaknya sudah relax, sudah tenang ya. Bisa kita mulai ya? Bisa. Nah, kita sepakati dulu waktunya. Waktunya ini pertemuannya selama 45 menit. Oke, kita sepakati. Silakan dilihat jamnya. 45 menit ya, mulai dari sekarang. Kalau 5 menitnya sudah kita pakai tadi di awal, berarti 40 menit lagi ke depannya. Oke ya. Bisa kita mulai? Ya. Kemarin kan kita sudah membahas permasalahannya DIPA. Jadi Ibu mau tanya dulu ke DIPA nih. Gimana DIPA setelah konseling yang pertama kemarin, beberapa hari ini gimana perasaan kamu? Udah. Masuk mana jadinya? Oke, berarti DIPA sudah mulai tenang ya kan? Tidak bingung lagi antara jurusan STP atau BMKG yang mau diambil. Oke. Sekarang karena DIPA sudah kita bahas permasalahannya dan DIPA sudah merasa terselesaikan, maka kita akan beralih ke permasalahan berikutnya. Nah, kalian kan semalam kalian kemarin sudah mendengar ya permasalahannya apa saja, masih ingat? Masih. Jadi coba disepakati kembali. Kira-kira pertemuan yang kedua ini kita mau membahas permasalahan siapa ya? Masalah Cindy. Kenapa? Karena berbeda pendapat sama juga seperti masalah kemarin. Oke, karena masih sepertinya ada hubungannya gitu ya dengan masalah kemarin. Kemudian, kenapa milih Cindy? Jadi menurut kita rumit juga. Jadi kita perlu bahas. Nah, kalau Cindy sendiri gimana? Siap masalahnya diangkat, dibahas? Bisa Bu, karena saya juga membutuhkan saran dari teman-teman kan. Oke, berarti Cindy sudah ini ya mau masalahnya dibahas ya. Sekarang supaya kita lebih ingat lagi apa sih permasalahan Cindy yang kemarin dibilang. Coba Cindy sekarang kamu ceritakan kembali secara mendalam gejala masalah yang kamu alami selama ini. Saya mau menyampaikan masalah saya sekarang masih tentang soal kemana kelanjutan saya nanti setelah saya tamat SMP. Nah, disitu kemarin saya sempat cerita kalau dari kecil itu emang cita-cita saya itu pengen jadi guru, dan orang tua saya awalnya mendukung banget saya jadi guru sampai saya buka les private di rumah. Dan terus untuk malah kemarin pas waktu saya masuk SMA itu saya bingung saya masuk jurusan IPA atau IPS. Nah di situ orang tua juga ngasih dukungan masuk IPA aja, siapa tahu ada cita-cita lain nanti. Nah jadi saya masuk IPA, terus sudah masuk ke kelas 2 ini dapat dukungan juga kan karena motivasi dari tetangga-tetangga yang sudah berhasil itu dari AFID. Nah, orang tua sama abang saya juga mikirnya kalau bisa adik itu jadi AFID, gitu. Masuk ke AFID. Nah, permasalahannya di sini untuk apa juga keluarga saya dari bawa saya juga di situ dari dinas pendidikan juga, terus juga pokoknya dari seluruh keluarga saya itu ngambilnya ke pendidikan. Nah, terus jadi kan kayak udah ada jalannya gitu saya masuk pendidikan. Tapi kan kemarin itu kayak saya sempat mengubur dalam cita-cita itu karena saya mau ngambil ke AFID. Nah, jadi kayak udah nggak ada niat lagi ke guru kan gitu, udah nggak ada niat lagi ke pendidikan karena saya udah fokusnya ke AFID. Jadi kemarin itu dikasih dukungan juga dari keluarga, ya udah kalau emang kamu mau ngambil AFID karena keluarga kita nggak ada yang dari kesehatan, rata-rata dari pendidikan. Terus kemarin waktu udah kemarin ini kelas 2 semalam, saya terus mikir, saya tamat SMA, abang saya juga tamat kuliah, bebarengan gitu kan. Tamat SMA otomatis mengeluarkan biaya untuk tamatan dari sekolah. Terus masalahnya sih biaya sih. Terus abang saya juga wisuda, ya tahulah biaya juga kan, mesti gimana
misalnya saya egois, saya mau ngambil ke Afid, otomatis uang masuknya juga kan nggak sedikit gitu. Jadi ya saya bingung. Kalau saya melanjutkan ke guru, sementara minat saya udah nggak ke situ lagi. Kalau saya egois ngambil ke Afid, nggak mungkin saya memaksa orang tua. Jadi ya di situ sih masalahnya, bingungnya di situ. Bingung. Ibu mulai memahami ya yang diceritakan oleh Cindy. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah memahami masalahnya? Sudah ya? Iya, coba ditanyakan kalau mau ditanyakan. Oke, jadi masalahnya dia masih bingung jadinya ya. Bingung lagi. Nah, Cindy kira-kira kamu sudah mengalami masalah itu berapa lama? Dari awal saya masih ketimbang. Dari awal masuk SMA berarti udah ada setahun ya kegalauan itu ya antara guru dengan update. Nah, itu kira-kira yang tahu kamu galau itu siapa? Ya, tahu semua sih, karena kan kami orangnya sebenarnya keluarga tuh ngumpul terus cerita gitu masalah. Jadi ya tahu semua, cuman ya mikir juga orang tua kan. Oh, jadi semua keluarga tahu ya? Jadi pernah nggak kamu dalam setahun ini nggak memikirkan tentang masalah itu? Pernah nggak? Saat kapan kamu nggak mikirkan masalah itu? Santai sih, cuman kalau udah mikir ke pelajaran pasti mikirnya situ. Oh, jadi kalau pas belajar malah ingatnya ke pilihan jurusan tadi. Kalau pas santai itu pas kapan misalnya? Kalau pas lagi kumpul keluarga kayak nggak bahas itu gitu, lagi pas bercanda-bercandaan ya lupa semuanya. Berarti nggak suatu saat ya ingat masalah itu ya. Nah, saat teringat masalah itu apa yang kamu lakukan? Ya pikir sih, ya mikirin itu lagi gitu, nggak tahu, bimbang, nggak tahu. Mikir tapi belum dapat gitu solusinya apa? Oke, sekarang apa harapan kamu setelah kamu mengikuti konseling ini? Apa harapan kamu? Pencerahan sih dari teman-teman buat melanjutkannya. Jadi yang kamu harapkan dapat pencerahan. Dapat solusi. Nah, ternyata ada yang lebih penting kan dari kita ngebahas masalah ini semua. Ternyata ada yang lebih penting untuk kita bahas. Apa itu? Sebuah solusi. Jadi kalau kita berputar terus dalam permasalahan, bagaimana masalah itu bisa selesai. Jadi saat ini kita fokusnya untuk menemukan solusi-solusi. Tadi sesuai ya dengan harapan Cindy. Cindy bilang dia berharap bisa dapat pencerahan supaya masalahnya terpecahkan, gitu ya. Oke. Jadi Cindy, kira-kira apa yang kamu bisa lakukan untuk saat ini? Ya, fokus aja sih sama kayak gitu ya, kayak pertama tuh fokus belajar, terus fokus sama nyari motivasi juga, sama lihat diri sendiri kayaknya aku minatnya kemana gitu, dari kebiasaan itu tuh aku kemana gitu. Jadi sekarang lebih melihat ke diri sendiri, meyakinkan aku mau kemana sih sebenarnya gitu ya. Oke, apalagi kira-kira yang kamu lakukan selama ini? Ya mana ya, bingung, ini susah juga sih. Misalnya? Lebih mikir ke biaya sih, jadi kayak ya mikir lah, istilahnya masih mikir aja gitu, kadang suka merenung sendiri gitu kan, aku mau kemana video. Tapi kalau orang tua pernah nggak diskusi? Ya, diskusinya gitu, kayak ngomong gitu kan, ayah pengen kalau masuk kesehatan masukin, cuman nanti biayanya nggak sedikit gitu kan, karena kan abang juga mau selesai. Terus aku ya Cindy juga ngasih argumen kan, Bu, masa iya aku ngalah terus. Cindy bilang kemarin waktu SD oke lah, sini masuk SMP kan, itu sama-sama abang juga di SMA. Terus waktu di SMP kemarin itu Cindy udah cari tahu banget informasi, Cindy mau masuk pesantren.
kebetulan juga abang lagi ngedrop kuliahnya. Jadi ya di situ sini ngalah. Oke, nggak apa-apa. Sini masuk SMA aja, aku bilang. Nggak apa-apa lah, untuk abang dulu. Bahkan sini perpisahan juga enggak. Pengelolaannya kan, ini juga nggak ikut perpisahan karena mikir biaya sekolah sini nggak usah itu gitu kan. Sini masuk SMA aja. Terus nanti masa ini demi masa depan sini mesti ngalah lagi kan gitu. Oke. Jadi kira-kira apa nih menurut Cindy? Apa yang mau Cindy lakukan? Ya, Apa yang terpikirkan? Apa yang mau Cindy lakukan? karena sempat sampai nekat tuh sempat mikir udah aku nggak usah kuliah, aku cari biaya sendiri terus mau sendiri. Oke, coba gini. Sekarang coba nanti misalkan Cindy pulang dari sini habis konseling ini sampai di rumah Cindy tidur. Terus dalam tidur itu karena sudah saking nyenyaknya Cindy bermimpi. Nah, secara ajaib dalam mimpi itu Cindy bisa mencegah masalah itu, bisa keluar dari masalah itu. Nah, kira-kira apa yang Cindy lakukan dalam mimpi itu sehingga bisa terselesaikan masalahnya? Namanya juga sudah bicara tentang keajaiban, itu kadang di luar nalar ya. Kira-kira apa? Kalau saya sendiri terus itu udah wujud. Iya. Sebenarnya untuk mewujudkan itu apa yang dilakukan? Ya berusaha sih, bisa kayak mana sih, berusaha susah ngomong. Susah. Ya, nggak apa-apa. Pelan-pelan aja. Kalau sini sih kalau yang seperti itu tuh dari kayaknya dari motivasi Nyari motivasi. sampai mungkin buat dia hebat ya sini kayak Misalnya kamu cari selama ini motivasinya dari mana? dari sebelah masing Dari sekitar itu dia masih aktif. Nah itu biayanya dia karena dia orang yang mau berusaha jadi biaya dia nggak terlalu banyak. Terus dia udah selesai masuk, dia langsung karena dia punya IQ, dia langsung ditarik ke perusahaan. Nah sekarang dia tuh bahkan mamanya bilang uang kuliah dia, uang aktif dia itu tadi nggak sampai sama yang ditransfer dia ke mamanya. Bahkan lebih banyak yang dikasih dia ke mamanya daripada mamanya yang dia mengeluarkan dia. Jadi sini pengennya gitu. Jadi terinspirasi dari situ. Ya, bagus ya Cindy. Berarti kamu mengikuti jejaknya ya. Oke, sekarang menurut teman-teman ada pendapat misalkan tadi Cindy sudah keluar dari masalahnya. Kira-kira itu apa sih yang bisa Cindy lakukan? Mulai dari siapa dulu yang mau ngasih pendapat? Iya, kalau misalkan tadi kan ini masih sebenarnya dalam mimpinya Cindy sudah selesai. Kalau Cindy bilang dia mau cari inspirasi dari sebelah rumahnya, gitu, mengikuti jejaknya. Kalau kalian ada pendapat atau ada masukan, kira-kira apa ya yang bisa dilakukan Cindy supaya keajaiban tadi itu terrealisasikan? Menurut kita dia harus belajar dengan fokus. Kenapa? Karena kalau misalnya orang tua melihat kita belajar dengan rajin, kita fokus, pasti kan di dalam anak itu, anakku kayak gini, nggak mungkin kan dia mau matahin semangat anaknya, sedangkan anaknya itu udah belajar dengan baik. Berarti tunjukkan dengan sungguh-sungguh ya. Iya. Gimana? Kalau yang lainnya gimana? Ada masukan? Silakan, Bella. Kalau tadi Cindy kan bilang yang pertama itu dari minat Cindy, pasti dari pasien itu gimana. Misalnya Cindy suka guru misalnya kata dia, jadi Cindy belajar kayak membimbing gitu kan. Kedua lebih ke Cindy harus mempertimbangkan nilai Cindy yang sekarang untuk masuk ke universitas ataupun tadi aktif.
juga mempertimbangkan soal biaya juga kan. Yang ketiga juga ngomong ke orang tua itu sopan dari hati ke hati supaya luluh orang tuanya Cindy mau masuk di mana. Dan terakhir sukses kecil. Sukses. Ya, kita mudah-mudahan semuanya ya bisa sukses. Jadi tadi kalau yang ibu simpulkan, Bella harus bilang coba pertama yakinkan dulu diri sendiri ya kan mau kemana, kemudian komunikasikan ke orang tua. Yakinlah setiap masalah pasti ada solusinya gitu ya, menurut Bella ya. Kalau kalau ini Asti gimana? Kalau menurut Asti, Cindy ya kayak yang dibilang kita kan tadi belajar, terus Cindy juga banyak-banyak berdoa supaya rezeki orang tua ada, jadi bisa membiayakan Cindy masuk akbid. Gitu aja sih Bu kalau menurut Asti. Berarti ditambah doa ya. Usaha dan doa. Memang iya benar itu, kalau kita galau kita banyak doa juga bisa jadi obat ya. Benar ya Asti. Oke, siapa lagi? Ayo. Lagi bingung mau masuk mana ya Bu. Kalau memang kan dari kecil udah mau ini, dari kecil menginginkan jadi guru. Jadi kalau memang itu diminati dari kecil, lebih sekarang lebih fokus ke situ aja. Misalnya cari referensi atau informasi yang mengenai kejurusan tersebut. Misalnya mulai dari universitasnya, biayanya, sampai ya cara-caranya gitu. Jadi nanti kalau udah mencari informasi, ada pegangan Cindy untuk berdiskusi nanti dengan orang keluarga. Jadi pas saat berdiskusi, Cindy punya pegangan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan orang tua. Jadi kalau kelihatan Cindy bersungguh-sungguh menjawab itu, mungkin dari situ orang tua lebih luluh, lebih memilih misalnya bidang guru itu. Oke. Gimana menurut Cindy? Kalau nanggepin komentar tadi, argumen tadi, saya bilang nurutin dari yang sendiri. Masalahnya kita udah Cindy tanam, udah Cindy kubur dalam-dalam karena Cindy ngikutin kemauan orang tua awalnya gitu. Awalnya orang tua tuh ngikutin banget tuh jadi Cindy ya udahlah. Jadi Cindy kubur, jadi kayak udah nggak ada lagi minat tuh Jadi sekarang fokusnya dia malah galau, aktif tapi banyak biaya. Iya. Gimana menurut Cindy, di antara tadi ada beberapa pendapat, mana yang bisa Cindy terima dan lakukan? Kira-kira yang mana? Dari pendapatnya teman-teman tadi. pasti sih lebih berdoa karena kan kita minta petunjuk dulu. Tapi kalau berdoa kan kita harus ada tindakan dulu ya. Harus berdoa itu kan sambil gitu. Iya. Kira-kira apa yang tadi masukannya yang bisa diambil? Belajar ya, fokus belajar kan, terus juga apa namanya, terus ke diri sendiri juga gitu. Misalnya gimana? Misalnya fokus ke diri sendiri gimana? Ya mengenali diri sendiri, ini musim ini cocok nggak gitu, misalnya dari kebiasaan juga gitu, dari kemampuan juga, pokoknya kita mengenali diri sendiri mampu nggak gitu. Diupdate maksudnya. Oke, yang kedua kita belajar Sungguh-sungguh tadi ya. siapa tahu kan mungkin dari nilai kita bisa masuk kayak misalnya beasiswa. Berarti tadi ada pendapat Dipa tadi ya yang diterima oleh Cindy ya. Yang lainnya gimana pendapatnya? Semacam komunikasi kembali ke orang tua dengan baik. Tadi kata Bella, kita komunikasikan dengan sopan, Dari hati ke gitu, hati. dari hati ke hati. Jadi sih dirasa tahan dulu karena untuk saat ini orang tua emang lagi mikirnya ke abang dulu ke abang aja. Jadi takut buat pening ya gitu ya. Kalau emang gak ubah
Oke, jadi coba ya. Ini ibu ada skala 1 sampai 5. Kalau di angka 5 itu melambangkan kondisi yang sangat berat. Bukan, balik ya. Kalau 5 itu maksudnya dia berhasil dalam kondisi yang berhasil, dia tidak ada masalah. Tapi kalau dia di angka 1 itu berarti di titik terendah gitu. Kamu berarti mengalami sangat terpuruk. Kira-kira kalau dari angka 1 sampai 5 kamu di angka berapa? 3. Berarti kamu di angka 3 ya. Oke. Kalau di angka 3 ini berarti nggak terlalu berat tapi tidak terlalu ringan. Ya kan, masih kepikiran. Nah, kira-kira kamu mau berapa lama di angka 3 itu? Kalau bisa secepatnya. Secepatnya. Iya. Nah, kira-kira kalau tadi di angka 3 aja sudah lumayan berat. Kalau tadi misalkan Cindy di angka 1, itu kira-kira apa yang terjadi? Cindy. Berat sudah. Mungkin kamu nggak melanjut. Terus apa lagi? Pengangguran. Kemungkinan terburuknya apa? Aku kayak udah nggak punya tujuan hidup karena kan emang Cindy pengennya ke situ banget gitu. Dari Cindy kecil Cindy nengok orang-orang yang sukses gitu, Cindy pengen jadi kayak mereka. Oh, berarti kalau kamu di angka 1 kamu merasa terpuruk, ya nggak punya tujuan lagi. Terus apa lagi kira-kira kondisinya? Ya kayak ini lebih udah nggak punya tujuan lagi. Nggak punya tujuan lagi. Gimana teman-teman? Kira-kira kalau Cindy di posisi 1, apa yang terjadi ya? Coba bayangkan kalau kalian yang mengalaminya. Bagaimana? Apa yang terjadi? Ya, kalau itu gimana? Kalau misalnya dia posisi 1, jadi kan orang tuanya lebih milih ke abangnya ya, karena dia udah orang tuanya itu nggak ngedukung dia masuk gitu. Ya menurut gue positif thinking aja, siapa tahu kan nanti abangnya ini lulus terus bisa kerja terus bisa biayain dia gitu. Jadi kan kayak gantian gitu. Jadi kalau misalkan di posisi 1, masalahnya berat sekali. Apa yang terjadi? Ya, Apa Bella? Menurut Bella? Dan kayak nggak ada lagi tujuan hidup ya tadi. Sama ya yang dirasain ya. Kalau Bella di posisinya si Yang Cindy, menganggur lah bu. menganggur. Yuk, siapa lagi yang mau ngasih pendapatnya? Kalau Asti, Kalau Asti? kalau Asti seandainya Asti di posisi Cindy ada di posisi 1, pasti kayak ya udah jalani aja hidup kayak biasa gitu. Ya udah kalau misalnya ada kerjaan, ada apa ya kerjaan gitu, ambil pekerjaan ya kerja, mau kerja di toko, kerja apa, yang penting kerjaannya itu halal sambil menunggu abang sukses yang kayak dibilang Dipa. Nanti kan ada ininya, misalnya abangnya Cindy udah sukses gitu kan bu, udah ada biaya, udah ada penghasilan, udah kerja, jadi abangnya Cindy bisa membiayai Cindy kuliah, karena kan belajar itu nggak ada batas waktunya. Kalau memang ingin belajar dari umur berapapun pasti kita bisa belajar kalau sungguh-sungguh. Kita aja sih bu, menurut pasti jangan terlalu Jadi dipikirin. gambarannya tapi jadi nggak sesuai dengan tujuannya kan. Jadi kan Iya. kita pengennya apa gitu, jadi nggak sesuai dengan tujuannya. Itu pasti nggak nyaman kali. Di kondisi 1 tuh nggak nyaman ya, nggak ya. Cindy tadi bilang nggak ada tujuan gitu. Nah, kira-kira Cindy supaya kamu nyaman dan kamu nggak bingung lagi, ya kan? Dari angka 3 itu kamu mau beranjak ke angka berapa? Mau beranjak dari angka 3 itu kemana? Mau ke angka 1? Tentu nggak mau ya kan? Terus ke angka mana kira-kira? Angka 4. nggak bisa, nggak ada masalah gitu. Pasti kalau aku memang udah masuk ke jurusan otomatis kan tetap ada lagi nanti masalah. Oke, berarti kamu mau ke angka 4 dari angka 3 ini. Jadi harapannya setelah konseling ini berakhir, kamu mau beranjak ke angka 4 skalanya. Nah, untuk naik itu kan mesti ada sesuatu yang dilakukan supaya kondisi kita berubah. Kira-kira apa yang mau kamu lakukan? Ya kayak lebih ngeyakinin ke orang tua, dan itu juga lebih ke
cari informasi, cari Ya. motivasi juga, terus apa ya? Nyakitin orang tua yang jelas, ya kan? Kemudian cari motivasi tadi yang dibilang Cindy, karena Cindy sepertinya butuh banyak motivasi supaya dia semangat untuk melakukan gitu ya. Terus apa lagi? Sudah 2, apa lagi kira-kira? Mau ke angka 4 nih kita. Kalau Adela sih lebih ke belajarnya sungguh-sungguh, apalagi mau tamat nanti kan misalnya jalur SNMPTN tadi siswa sini gitu aja sih, belajar aja yang penting, tingkatkan nilai sini supaya dapat beasiswa kan lumayan juga. Isi lebih ningkatin nilai lain. Jadi terima lagi sarannya dari Bella. Iya. Berarti ada 3 tadi ya poin pentingnya ya. Yang pertama apa tadi? Meyakinkan. Kemudian Yang kedua cari informasi, motivasi. Terus yang ketiga yang dibilang Bella, meningkatkan nilai. oke, sekarang ibu mau tanya sama teman-teman yang lain, ada pendapat lain? Kira-kira apa yang bisa dilakukan sama Cindy? Iya. Sini kan tadi bilang meyakinkan orang tua kan. Aku punya saran untuk meyakinkan orang tua itu dengan cara pertamanya tadi kan Cindy memang nggak mau update ya. Dari kecil kan pengen jadi guru. Cuman kan orang tua mendukung jadi atlet. Nah ya udah bilang aja ke orang tua, ya cita-citaku kan dulu guru kan. Tapi ayah kemarin tuh dukung aku jadi atlet. Tapi sekarang kenapa ayah seolah-olah ngubur impianku buat jadi atlet. Aku udah suka atlet dan udah ngubur juga guru kan. Karena kan karena udah keluarga udah dukung atlet, jadi ya udah atlet aja gitu kan. Nah terus bilang ke orang tua, gimana ya, kan kalau nggak salah biaya ya, semua anak kan punya rezeki masing-masing ya. Ya jadi kayak mana ya, ya udah, jadi jangan terlalu mikirin masalah biaya gitu loh. Kayak aku kan pasti punya rezeki masing-masing, nggak mungkin kan rezeki abang aku ambil gitu. Jadi nanti pasti kalau misalnya mau masuk tiba-tiba ada rezeki, masa ayah gara-gara kayak gitu ayah mau ngubur impian dulu gitu kan. Terus ayah juga bisa lihat Akbik tuh juga bisa sukses gitu, kayak yang di sebelah rumah itu kan itu contoh deket sukses kan. Dia bilang aja ke ayah gitu, nanti aku bakal jadi kayak dia gitu. Nah kita itu kalau udah meyakinin orang tua itu nggak boleh cuma omongan, ya udah dibarengin dengan belajar yang dia, nanti kan pasti ayahnya lama laun bakal oh iya gitu sih Bu. Berarti saran dari Bima tadi lebih kepada bagaimana cara meyakinkannya. Tadi kan dia bilang meyakinkan orang tua, cuman mungkin ini masukannya meyakinkannya dengan cara itu, menjelaskannya. Iya, komunikasi. Ada lagi tambahan dari teman-teman? Gimana Cindy, masukan dari teman-teman? Bisa sih, nanti sini coba. Berarti tadi poinnya ada berapa poinnya yang harus dilakukan? Oke, Ada 3, apa aja tadi? meyakinkan kakak, kemudian orang tua, meyakinkan orang tua. Terus yang kedua mencari motivasi, referensi. Terus juga dari Bella tadi meningkatkan nilai. Meningkatkan nilai, berarti dengan cara belajar ya Iya. kan? Mungkin kita ubah sendiri nilainya. Oke, berarti Cindy sudah tahu ya apa yang mau dibuat ya. Kira-kira itu berapa lama mau dilakukan? Kapan Cindy bisa melaporkan sama ibu, sama teman-teman yang lain? Gimana hasilnya setelah melakukan yang 3 poin tadi? Nah, kita kan perlu tahu ya hasilnya bagaimana gitu perkembangannya Cindy. Kalau untuk meyakinkan orang tua mungkin nggak sebentar, karena kan orang tua juga mikir gitu, nggak langsung iya gitu. Soalnya kan orang tua juga payah. Kira-kira mau berapa lama? Kalau meyakinkan orang tua mungkin bisa sebulan, Sebulan. biar bisa dealnya gimana gitu. Oh, berarti sebulan kemudian baru bisa diceritakan lagi, dilaporkan kepada ibu. Itu pun ya belum pasti juga gitu. Tapi
dicoba ya, supaya kita bisa berada di angka ya. Gimana sini? Sudah bisa? Udah agak lumayan juga. Sudah dapat sedikit ya, karena ini belum dilakukan aja kan, masih kita rencanakan mau melakukan apa gitu. Jadi tadi sini bilang saya akan meyakinkan orang tua, tadi ya saya akan mencari informasi, mencari inspirasi dan motivasi, tadi gitu ya. Kemudian yang ketiga tadi saya akan belajar bersungguh-sungguh. Oke, ada 3 poin penting ya. Jadi teman-teman nanti tolong diingatkan sininya. Jadi 3 poin ini coba sudah dilakukan Cindy apa belum? Jadi kita sama-sama membantu Cindy ya. Ya. Udah, sekarang kita cukupkan sampai di sini. Kira-kira konseling kita? Ya Bu. Iya. Coba sekarang kesan dan pesannya ada nggak yang mau disampaikan? Siapa dulu yang mau menyampaikan? Kesan dan pesan setelah kita tadi sudah mengikuti konseling kelompok. Kira-kira siapa yang mau menyampaikan? Atau Cindy? Boleh? Silakan kalau mau. Ya kalau untuk pesannya sih, karena kita masih pelajar ya, jadi cuman ya kayak semangat belajar aja sih. Jadi pengen semangat belajar setelah mengikuti konseling ini. Kemudian ada lagi Kalau kesannya. Bella nggak usah dengerin kata orang aja sih Bu. Kalau menurut Bella, Nggak usah dengerin pro kontra orang. oke, maksudnya gimana? Ya nggak usah dengerin yang buruk-buruk tentang Oh, berarti dari masalah Cindy ini kamu mendapat pelajaran bahwasanya Cindy itu lebih fokus dan tidak mendengar pro kontra orang lain gitu sih. oke. Ada lagi kesannya? Apa yang kalian rasakan ketika ikut konseling ini? Misalnya Iya, boleh. Mana dulu nih? Sweet dulu, sweet. Siapa dulu? Oke, Dipa dulu. Apa yang dirasakan? Pesan saya Bu, kan kita kan sama-sama pelajar, pasti udah mau tamat SMA juga, pasti kan masih bingung sih walaupun udah tahu mau masuk jurusan apa kan. Jadi udah pesan itu jangan nyerah, tetap fokus, baru apa ya, tetap berusaha, doa juga karena usaha tanpa doa itu sembuh. Oke. Ini berarti kita ini ya menasihati diri sendiri dan orang lain ya. Ayo tadi ayo gimana yuk? Misalnya kalau memang udah itu yang dirancang dari sekarang, bertanggung jawabkan dengan pilihannya Cindy. Itu aja Bu. Dengan Itu cara aja. belajar sungguh-sungguh. Iya. Oke, berarti kita sudah menyampaikan pesan dan kesannya ya. Bu. Nah, sebelum kita tutup kegiatan ini, perlu kita sepakati kembali. Kita perlukan ini ada 5 orang nih yang hadir hari ini. Jadi untuk pertemuan berikutnya akan membahas permasalahan yang lain. Kira-kira kapan mau kita lakukan? Sebulan lagi atau kapan? Nanti kita atur lagi waktunya ya. Iya Bu. Oke, sekarang sebelum kita tutup, kita berdoa dulu karena sudah selesai melaksanakan konseling kelompok. Kita berdoa, dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih ya sudah hadir dalam kegiatan ini dan berpartisipasi aktif. Dan semoga ada manfaat yang bisa kita ambil dari kegiatan ini.